Terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada Sekar Utami Setiastuti. Mbak Sekar, saya lanjutkan bahwa di antara uang yang ditarik adalah saldo anggaran lebih atau SAL. Kalau tiba-tiba misalkan ada shock dan kita tidak memiliki cadangan lagi, satu sisi mau nerbitin utang yield, ini ternyata kadung tinggi misalnya, KRN pasar sudah mencium kegawatan itu. Apa sebenarnya antisipasinya? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya, Mas ya. Jadi bagaimana jika terjadi shock? Kita kan sebenarnya udah kembali lagi ke kondisi yang normal ya. Nah, shock ini nanti penting karena misalnya terjadi shock dan tidak ada cadangan, maka pertama adalah defisit fiskal harus dilebarkan dan itu secara drastis ya. Seperti yang kita lihat waktu pandemi 2020. Jadi utang itu akan meningkat secara tajam. Dulu waktu tahun 2020 debt to GDP ratio kita, utang kita terhadap GDP itu relatif rendah gitu. Nah, kemudian otomatis nanti biaya utang akan naik. Ruang belanja itu semakin terbatas. Kemudian yang pasti adalah ada pemotongan belanja. Jadi program-program yang penting seperti kalau sekarang ada MBG, ada KDMP itu ya, itu harus tertunda. Jadi yang tetap jalan adalah pengeluaran yang sifatnya atau belanja yang sifatnya rutin gitu kan. Nah, ini juga nanti kemudian otomatis ya, kalau kita tidak punya cadangan fiskal yang cukup, fiskal buffernya tidak cukup, maka stimulus itu pasti akan dikurangi. Jadi kalau kita lihat belajar dari pandemi, kalau misalnya kemudian tidak ada burden sharing dengan BI, kita akan terpaksa untuk menambah hutang dengan bunga yang amat sangat tinggi. Karena kemudian fiscal space kita terbatas, maka resesinya akan jauh lebih dalam gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang apa yang harus dilakukan kalau pemerintah itu terlalu ekspansif, pertanyaan kan gitu. Maka di shock berikutnya kita akan kehilangan fleksibilitas fiskal, satu. Yang kedua tadi utangnya melonjak dengan cepat ya. Kemudian yang jelas pasti pasar itu akan kehilangan kepercayaan dan ekonominya itu akan menjadi lebih rapuh gitu. Jadi kalau saya lihat the expansionary stance itu harus diimbangi dengan penciptaan buffer. Jadi jangan hanya kemudian dilihat dari sisi belanjanya aja, tapi gimana caranya kemudian kita memperkuat penerimaan gitu. Jadi nggak bisa hanya satu sisi aja ya Mas, karena APBN ini kan ada kemudian penerimaan dan belanja gitu. Oke, tapi sebenarnya apa dampak penarikan uang ini bagi Bank Indonesia sebenarnya Mas Sekar? Oke, kalau saya lihat sih pertama dari posisi neraca Bank Indonesia ya, karena misalnya 200 triliun dipindahkan ke Bank BUMN, maka pertama simpanan pemerintah di BI berkurang. Kemudian cadangan perbankan di BI akan naik gitu. Jadi kalau dari kita lihat neracanya, sisi pasifa itu bergeser dari government deposit ke bank reserve gitu. Pertama dampak pada likuiditas perbankan akan besar. Nah, dari sisi BI ini berarti ada excess liquidity. Kalau tidak diantisipasi, maka kemudian akan bisa menekan suku bunga pasar uang jangka pendek. Kemudian yang paling penting adalah dampak terhadap mandat BI sebenarnya Mas ya. Jadi misalnya kemudian kalau dana di Bank BUMN itu bisa mengalir mengalir ke kredit misalnya konsumsi gitu kan, maka pertama akan menambah tekanan inflasi. Not that it's bad ya, karena kalau kita lihat inflasi sekarang kan cenderung terkendali dan cenderung rendah gitu ya. Tapi kemudian harus diperhitungkan. Nah, yang kedua adalah ini Mas, stabilitas sistem keuangan. Karena salah satu mandat BI itu kan juga stabilisasi sistem keuangan ya lewat macroprudential policy. Nah, kalau likuiditasnya longgar, kemudian Bank BUMN itu menyalurkan kredit lebih banyak, perlu dipastikan bahwa kualitas kreditnya tidak menurun. Begitu, karena kalau kemudian kualitas kredit menurun, kemudian juga tadi disalurkan ke sektor-sektor yang kurang produktif, maka kan sebenarnya defeats the purpose of mendorong pertumbuhan gitu kan. Tapi memperburuk stabilitas sistem keuangan gitu. Nah, satu yang juga sih kayaknya kan banyak terkait independensi itu ya. Nah, itu juga nanti kita harus lihat juga nih, karena sebenarnya independensi Bank Indonesia itu kalau kita lihat yang menurut saya ya bukan sesuatu hal yang binary 0 sampai 1. Itu independensinya berkurang, mungkin iya ya. Nah, itu juga nanti bisa mempengaruhi kredibilitas BI di mata investor gitu. Oke. Dan juga yang jadi pertanyaan masyarakat baik itu di media sosial, media mainstream ataupun dalam obrolan dengan apa yang dilakukan oleh Menkyu baru ini, apakah ada risiko hyperinflasi sebenarnya karena uang beredar itu bertambah? Baik, menurut saya kita jangan terlalu khawatir dengan itu ya, karena saya paham dan saya tahu teman-teman Bank Indonesia juga memahami dengan baik gitu ya, bahwa
penciptaan uang untuk kemudian membiayai program-program pemerintah dimanapun negara di dunia itu akan end up with hyperinflation ya. Jadi saya berpikiran bahwa BI tidak akan sereckless itu, pemerintah juga nggak akan sereckless itu, Mas. Jadi kalau kita lihat risiko hyperinflation, penciptaan uang, itu kemungkinan masih kecil, ya. Tapi ini juga harus dipahami ya, yang namanya hyperinflation karena penciptaan uang itu terjadi dalam jangka panjang. Kalau misalnya kemudian dalam jangka pendek untuk misalnya tadi ya, itu adalah respon untuk krisis yang amat sangat besar seperti pandemi, that's actually fine gitu ya. Tapi kemudian harus ada aturan kapan kemudian itu di ease off gitu. Jadi bottom line kalau menurut saya resiko hyperinflation masih cukup rendah. Tapi kita juga harus hati-hati. Kayaknya kita juga perlu kemudian melihat ya. Semoga independensi Bank Indonesia tidak semakin lama semakin menurun gitu. Oke. Terima kasih ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada Sekar Utami Setiastuti. Apa yang disampaikan ini semoga bisa menjadi solusi, mitigasi juga buat pemerintah bagaimana caranya mengambil kebijakan termasuk juga menangani resiko-resiko yang seperti Anda bilang tadi muncul. Ada kejadian-kejadian yang tidak terduga yang bisa muncul ke depan harinya. Sekali lagi terima kasih Mbak Sekar atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu.